Tuhan, inilah yang kami rindukan, supaya senantiasa hidup kami terus di jalan kehendak-Mu ya Allah. Amin. Dan supaya sinar kemuliaan-Mu terus terpancar dari setiap karya yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kami. Amin. Pribadi lepas pribadi, tiap-tiap keluarga maupun di dalam kesatuan kami dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan atas kesaksian pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan ya Tuhan, untuk meneguhkan hati kami semua supaya kami terus lebih taat lagi kepada Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu yang memampukan kami melakukan itu semua. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di akhir tahun 2024 ini, di hari Minggu terakhir, kami ingin terus bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Menyambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan. Ya. Salam. Puji Tuhan. Salam kudus Bapak Ibu Saudaraku. Salam kudus. Amin. Ya. Saudaraku, ini hari Minggu yang terakhir kita sebelum melewati tahun 2024 ini. Dan terima kasih untuk Oma Naomi tadi ya, mengingatkan kita semua dari Bitung. Puji Tuhan ya, dan rombongan, terima kasih luar biasa. Oma sudah membaca Alkitab ya 3 putaran, itu sangat luar biasa ya. Dan puji Tuhan, tadi disampaikan so banyak lupa gitu Oma ya. Nanti akan saya ingatkan lagi terus. Tenang aja Oma ya. Puji Tuhan ya. Yang pasti itu satu teladan yang sangat luar biasa yang bisa kita ikuti bersama. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya hari ini ingin menyampaikan, oh ya, jangan lupa nanti nomor kontaknya di titip ya Oma ya. Nanti jadi bisa sharing kita. Terima kasih juga untuk Ibu Ida dan juga Ibu kita yang nanti ya Ibu Mona yang nanti akan berangkat ke Amerika ya. Ya kita doakan Ibu ya, senantiasa terus bisa terhubung dengan firman Tuhan, nanti kita akan sampaikan. Dan pada kesempatan ini suara saya masih imbas dari 3 hari kita retreat rohani di Puncak. Jadi rupanya cuaca alam itu benar-benar memang harus dijaga, disiasati, bahwa kita juga mempunyai kelemahan secara fisik, tapi di dalam Tuhan kita selalu eksis ya. Tuhan kita selalu bisa melakukan kehendaknya. Dan saya akan coba untuk tetap bisa membuat lebih jelas firman Tuhan walaupun dengan suara yang sudah serak-serak begini ya. Ya jelas ya. Saya akan menyampaikan dengan penuh semangat juga, karena Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir saat ini, ya senang sekali kita bisa bertemu di akhir mengakhiri tahun 2024 ini dengan banyak pengalaman, banyak hal tadi disampaikan, dan ini adalah khotbah terakhir saya di tahun 2024 ini ya Bapak Ibu, dan akan berlanjut nanti di tahun 2025. Amin. Dan juga pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa ibadah saat teduh kita yang kita lakukan secara live streaming dan konsisten ya dari bulan Januari seperti yang disebutkan Oma Naomi tadi ya. Jadi kita selalu konsisten live streaming jam 5 sampai jam 6 kita live terus.
dan selama tahun 2024 ini, ya, di tahun ini saya hitung-hitung ada lebih dari 350 video live streaming yang sudah kita upload di YouTube. Amin. Dan saat ini di channel YouTube kita sejak COVID kemarin, jadi ini sebetulnya imbas dari COVID. Jadi Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, ya. Dan sudah lebih dari 1000 judul video khotbah yang sudah kita upload di channel YouTube kita Gerika Makedonia. Nah, dan itu tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak konsisten dengan kebenaran, dan kalau tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, itu tidak gampang membuatnya, Bapak Ibu Saudara. Dan kerinduan kita adalah ke depannya, kalau saya punya, tadi dibilang mimpi, ya, saya bilang dengan kata kerinduan lah gitu ya. Kerinduan saya adalah, harapan saya, selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan, ingin mendokumentasikan 10.000 judul pelajaran firman Tuhan khotbah, dan itu bisa nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Mona tadi, ya, menjadi literasi dari segmen apa namanya, visual, ya Ibu, ya. Kalau Ibu tadi ingin juga menyumbang nanti buku-buku yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, begitu ya Ibu, ya. Iya, program pemerintah nanti bisa kita kerjasama, ya. Saya juga apa namanya, karena saya juga berkegiatan di kelurahan juga, jadi kita bisa kerjasama nanti Ibu, bisa apa namanya, memfasilitasi literasi untuk anak-anak di lingkungan, ya Bu, ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Mona. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu di khotbah terakhir saya penutup di tahun 2024 ini, saya memberikan judul yaitu pesan-pesan penutup akhir tahun 2024, gitu ya. Dan kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku bahwa pesan ini nanti bermuara berakhir pada suatu pesan bahwa ketergantungan kita kepada Kristus itu tidak bisa ditawar lagi, itu sudah harga mati. Amin. Nah, itu. Nah, untuk itu mari kita mulai membuka firman Tuhan sebagai dasar pengharapan kita di tahun 2025 dan ucapan syukur kita di akhir tahun 2024 ini, ya. Jadi akhir tahun 2024 ini kita tersenyum, dan 2025 nanti kita lebih bahagia lagi. Amin. Nah, kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang ke-4. Mari kita membuka kitab kita dari Filipi pasal 4. Ya, Bapak Ibu. Filipi pasal 4. Ya, kita akan membaca bagian ini, ya. Dari ayat 1 dulu, kita akan membaca bagian ini sampai ayatnya yang ketiga, ya, dari ayat 1. Oke, jadi habis baterai. Oke. Ya, terus baik, enggak, itu maksudnya di ini Pak, layarnya belum bisa tampil. Oke, sambil mungkin kita bisa lihat di Alkitab yang di tangan kita, atau di gadget yang ada di tangan kita, barangkali sudah ada, bisa dibuka, ya, firman Tuhan, ya. Dari Filipi pasal 4. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, ya. Oke.
Kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi di sini disebut saudara-saudara yang kekasih. Ini adalah satu kata yang dipakai oleh Allah Bapa yang ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu ada suara dari surga, ya dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi kenapa kita menjadi anak-anak yang kekasih? Karena kita sudah ada di dalam Yesus. Amin. Jadi kita dipersatukan dengan Yesus ketika kita percaya, kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang kekal. Ya, baptisan secara rohani, maka kita sekarang juga anak-anak yang kekasih. Sebagaimana Allah mengasihi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, begitu juga dia mengasihi kita. Karena kita sudah ada di dalam Yesus, di dalam anaknya yang tunggal. Amin. Nah, karena itu sebagai anak-anak yang kekasih, saudara, dikatakan di situ, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak mungkin bisa berdiri teguh, goyah. Betul? Ya, kalau berdiri di dunia ini goyah. Karena apa? Terlalu banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita tidak bisa menjadikan itu pijakan kita. Tapi pijakan kita adalah, dasar kita adalah batu karang Kristus. Dialah ya Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mengampuni semua dosa kita, ya sekali untuk selama-lamanya, dan telah memberikan kita jaminan kepastian masuk surga selama-lamanya. Amin. Bukan mudah-mudahan. Itu bukan landasan yang kuat berharap kepada Tuhan dengan mengatakan mudah-mudahan, semoga-semoga. Tapi landasan yang benar adalah di dalam Kristus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit, ya dalam Kristus yang sudah lahir, men, yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit hidup selamanya. Disitulah kita berdiri teguh. Makanya kita sekarang menjadi anak-anak yang kekasih dan tidak akan goyah. Kenapa? Karena Kristus tidak akan mati lagi, dan kita pun sudah hidup di dalam Dia selama-lamanya. Amin. Makanya kita mencintai firman-Nya. Kita membaca firman-Nya supaya tahu kita keteguhan kita itu di mana. Amin. Bukan melalui hayal, imajinasi, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya bukan kreasi pikiran manusia, dan bukan karena keinginan daging kita bisa berdiri kuat dan teguh, tapi karena kita berdiri teguh mengetahuinya melalui firman-Nya. Amin. Nah, jadi berdiri teguh di dalam Tuhan, itulah saudara-saudara yang kekasih. Ya, saudara-saudara yang begitu dekat, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh kita tidak ada yang terpisah kan? Melekat semua kan di badan kan? Iya, Bapak Ibu Saudara, terhubung semuanya di dalam tubuh. Satu kepala kita adalah Kristus, dan kita semua adalah anggota tubuhnya. Amin. Makanya kita selalu harus dekat di dalam persekutuan. Karena apa? Kalau kita jauh, bayangkan kalau jari kita ini jauh dari badan, apa yang terjadi? Pembusukan. Paham Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau terjadi pembusukan itu pasti sumber penyakit. Nah, tapi kalau ada di melekat di dalam tubuh, darah terus mengalir, gizi terus mengalir, nutrisi terus mengalir, dan itulah sukacita damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara, karena itu di ayat 2 dikatakan situ, Ewodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya apa? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Amin. Ya, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, ya, yang membawa surat ini adalah Sunsugos dari penjara ke jemaat Filipi, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Amin. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya
tercantum dalam kitab kehidupan. Ketika kita belajar di puncak, Bapak Ibu Saudara, waktu retreat itu, inti daripada kemajuan kita itu digerakkan oleh apa? Siapa yang masih mengingat? Yaitu kalau kita selalu ada, selalu ada kerjasama. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, selalu ada kerjasama satu dengan yang lain. Kita mohon konsentrasi kita dulu dengan firman Tuhan ya. Tolong tidak bisik-bisik dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini dikatakan bahwa Paulus menasehati. Ya, karena apa? Kita perlu dinasehati setiap hari. Karena apa? Setiap hari kita melanggar. Betul Bapak Ibu? Iya. Iya. Jadi kita perlu dinasehati setiap hari karena setiap hari kita melanggar. Nah, makanya dikatakan di sini supaya apa? Supaya sehati sepikir. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Amin. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa berdiri tegak bersama-sama. Jangan andalkan pikiran sendiri. Itu nonsense. Ya Bapak Ibu Saudara, itu udah gagal, fail. Ya. Jadi satu-satunya pengharapan dunia adalah kalau mereka menempatkan pikiran mereka di dalam pikiran Kristus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Amin. Tanpa itu omong kosong. Bapak Ibu Saudara, itu PHP, pemberi harapan palsu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itu dikatakan di sini, ya, Paulus menasehati jemaat itu supaya mereka mau kerjasama satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Di dalam hal apa? Bukan kerjasama untuk menyelundupkan narkoba, bukan kerjasama untuk melakukan penipuan dan korupsi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kerjasama, sama-sama kerja untuk apa tadi? Berjuang dalam hal pekabaran Injil. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Injil adalah power, God's power, ya, grace powers, kekuatan daripada anugerah Allah ada di dalam kabar baik itu. Kenapa kabar baik itu Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, di situ dideklarasikan sudah selesai. Amin. Permasalahan, ya, dosa dan segala kejahatan manusia sudah ditanggungkan kepada Kristus di atas kayu salib. Dan dialah yang menggantikan kita yang berdosa supaya kita dibenarkan dan kita dikuduskan dan kita memperoleh kepastian keselamatan ke surga satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, jadi saudaraku, karena itulah kita harus kerjasama di dalam hal, ya, satu pilar atau satu apa saya sebutkan. Ini adalah merupakan mercusuar daripada kehendak Allah yang tertinggi. Banyak kehendak Allah Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita berpakaian rapi, itu juga kehendak Allah kan. Supaya kita bertanggung jawab atas nafkah kehidupan keluarga, itu juga kehendak Allah. Tapi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengenal Allah juga mengusahakan hal itu dalam diri mereka. Ya, saudara. Orang yang tidak mengenal Allah juga memperlengkapi diri mereka supaya mereka bisa survive. Ya, bahkan supaya mereka bisa menjadi pemimpin, leader di dunia ini. Tapi apa hubungannya dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib? Apa hubungannya? Iman yang menghubungkan kita kepada kebenaran itu sehingga saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, ketika kita tahu bahwa, ya, Kristus Yesus yang lahir ke dunia ini dan dia menyerahkan dirinya untuk dikorbankan sebagai ganti nyawa kita, saudara-saudaraku,
maka kita menerima anugerah Allah yang terbesar. Amin. Tapi saudara tahu bahwa, perlu saudara tahu, kita belum mengetahui semua alasannya. Kita sudah menerima berkat Tuhan yang begitu besar melalui Yesus Kristus, bahwa hidup kita diselamatkan dan kita dipelihara dan kita dijamin bahwa kita tidak akan hilang dan kita miliknya untuk selama-lamanya. Tapi saudara dan saya belum tahu semua alasannya, mengapa Tuhan melakukan itu buat saudara dan saya. Amin. Sudah tahu alasannya semuanya? Apa karena kebaikan kita? Itu yang sedang kita pelajari, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa kita terus berdiri teguh di dalam Tuhan? Ya, saudaraku, supaya kita tidak menjadi orang yang lupa diri. Itu sebabnya Daud mengatakan apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya, karena kita adalah orang-orang yang rentan melupakan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di situ kita diminta untuk mengapa kita harus memberitakan kabar baik tentang keselamatan hidup yang kekal, karena itu adalah kebaikan Allah yang paling sempurna bagi manusia dan yang sudah sampai kepada saudara dan saya. Amin. Itu juga yang harus kita bagikan kepada orang lain sebagai kebaikan yang tertinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan di situ, ya, satu-satunya cara untuk bisa melakukan itu adalah, saudaraku, kalau kita menjaga apa? Kita selalu sehati sepikir di dalam Tuhan, dan saling tolong menolong dan berjuang dalam pekabaran Injil, supaya kita yang nama-namanya yang sudah tercantum di dalam kitab kehidupan, hidup kita selaras dengan apa yang direncanakan Tuhan. Selaras, amin. Bapak Ibu Saudaraku, selaras, sejalur, ya, harmonis. Itu yang disebutkan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-7. Ya, ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Maka karena di situ di Alkitab berbahasa Indonesia tidak diambil terjemahannya, tapi kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris itu bisa dilihat di King James Version N, ada kata N karena itu kaitan dengan ayat 6. Jadi ada N. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Iya. Jadi saudaraku, kita terus belajar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Itu yang belum banyak kita tahu. Kalau anugerah itu kita sudah terima sempurna di dalam diri kita. Tapi alasan mengapa Allah begitu mengasihi kita, kita masih terus belajar. Karena itu yang membuat kepenuhan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Amin. Jelas Bapak Ibu Saudara ya? Jelas itu. Nah, jadi saudaraku, maka di ayatnya yang keempat, jangan lupa dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Jangan di luar Tuhan. Happy-happy jangan di luar Tuhan. Healing-healing boleh. Tapi jangan sampai di luar Tuhan. Karena apa? Itu sia-sia, nggak terhubung, nggak connect. Ya, itu missing link namanya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Nggak dihitung, nggak diperhitungkan. Meskipun kita senang-senang. Amin. Tadi dikatakan kita pergi ke puncak kesaksian pendeta Pak Pardosi tadi. Kita ke puncak itu karena apa? Bukan karena kita stres di Jakarta. Maaf ya. Saya pergi ke puncak bukan karena saya stres di Jakarta, tidak. Tapi hanya mau memperlihatkan dengan cara yang berbeda kita memuji-muji Tuhan dan menerima kebenaran firman-Nya. Hanya dengan cara yang berbeda, karena banyak cara yang bisa dibuat. Amin. Iya, jadi jangan pikir bahwa kita pergi ke puncak itu
adalah karena healing sudah terlalu stres dengan kehidupan di Jakarta. Tidak, itu tidak boleh orang percaya menyebutkan itu. Karena setiap hari kita dilimpahi oleh damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, sukacita damai sejahtera. Ya, puji Tuhan. Nah, tapi untuk itu kita harus selalu apa? Belajar. Tadi ibu kita, Ibu Mona mengatakan bahwa saya adalah orang yang suka belajar. Itulah kehendak Tuhan. Amin. Dan sebaliknya, orang yang tidak suka belajar, Bapak Ibu Saudaraku, sudah kita tahulah, berarti akan ada ketertinggalan di situ. Ada ketertinggalan cenderung kepada kejatuhan. Ya, jadi victim, korban. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, di sini dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Ya, senantiasa. Senantiasa di sini adalah ada kontinuitas yang tidak ada jeda waktu. Iya, terus menerus, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena sukacita ini bukan dari dunia. Kalau dari dunia tergantung cuaca, tergantung banyaknya materi, ya finansial, berhasil atau tidak pekerjaan sukses. Itu sukacita dunia tergantung ke keadaan yang berubah-ubah. Kalau sukacita di dalam Tuhan itu tidak berubah-ubah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak berubah lagi. Dia udah hidup selama-lamanya dan dia mengaruniakan kehidupan itu kepada kita. Kehidupan yang permanen, amin, yang stabil, bukan labil, saudaraku. Yaitu kehidupan keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus yang disertai oleh damai sejahtera dan sukacita, yang ditebusnya oleh darahnya yang mahal, yang sangat berharga, yang tidak akan bisa dicabut lagi oleh kuasa-kuasa apapun di dunia ini. Amin. Iya. Jadi ke situ arah daripada pandangan kita untuk memahami mengapa kita bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan ditegaskan lagi apa? Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ada alasan untuk bersukacita yang permanen, bukan alasan yang temporer. Bapak Ibu Saudara, itu nggak bisa senantiasa, percaya aja, iya kan? Nah, karena itu saudaraku, ya dikatakan di ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa kebaikan yang ada di dalam hati saudara dan saya? Apa tadi dikatakan? Perjuangan apa? Ya, saudaraku. Karena ketika kita percaya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, dan buah roh ialah kasih, damai sejahtera, sukacita. Tadi sudah disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu kita di depan ini, disaksikan. Amin. Ya, itu saudaraku, kebaikan hati kita itu bukan kebaikan hati kita yang kita usahakan sendiri. Karena kebaikan hati yang diusahakan sendiri itu kebaikan hati yang ada maksudnya. Paham saudara? Iya. Bukan kebaikan hati yang kita upayakan, yang kita pikirkan sendiri, supaya bagaimana dan bagaimana. Oh, itu nggak kuat, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat saudara akan kecewa ketika saudara berbuat baik pada orang lain dan orang lain tidak membalas itu kepada saudara. Tapi kalau kebaikan hati kita yang mengalir dari Roh Kudus, itu kebaikan hati Allah. Amin. Yang akan terus timbul karena kasih tidak berkesudahan. The love never fail. Amin. Ya, kasih itu tidak pernah gagal karena Kristus sudah bangkit selamanya. Amin. Lihat itu Bapak Ibu Saudara, di situ ya, ke situ arah daripada pandangan kita, supaya jangan bergantung pada diri sendiri. Saudara, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang karena Tuhan sudah dekat. Amin. Ya, saudara, Tuhan sudah dekat dan kita tidak tahu kapan Dia datang menjemput kita. Yang penting kita adalah tugas kita harus berjaga-jaga. Amin. Senantiasa. Nah, karena itu di dalam hal berjaga-jaga ini dikatakan di ayatnya yang ke-6, belum bisa ya? Belum bisa ditampilkan. Kita lihat baca dari manual saja dulu. Ya,
Dan ayat 6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Ya, tepuk tangan bisa kemuliaan nama Tuhan. Iya, itulah mengapa kita harus terus berdoa, karena kita tahu pengharapan kita. Amin. Bukan berdoa karena sedang lagi nggak jelas dia mengetahui apa-apa yang Tuhan mau. Ya, saudaraku. Karena tadi sudah disampaikan, Tuhan merancangkan damai sejahtera. Yaitu karena itu mengapa kita berdoa. Karena pengharapan kita itu clear. Amin. Bukan kabut. Bapak Ibu saudaraku. Ya, bukan di tengah gelombang dengan berbagai macam kabut. Kita sekarang memandang Tuhan itu clear. Jelas kan? Ada firman kan? Yang menjadi pegangan. Amin. Iya, bukan kata-kata manusia. Bukan prediksi manusia. Bapak Ibu saudara, bukan percaya kepada ramalan-ramalan yang dibuat oleh dunia. Bapak Ibu saudaraku, tahun apa? Tahun 2025. Tahun apa? Kucing. Tahun apa namanya? Biar sama. Ya, sio apa? Tahun 2025, saudaraku. Ah, sio mama. Saudaraku, bermacam-macam itu ramalan manusia, ya kan? Bapak saudara. Tapi ingatlah baik-baik saudaraku, jangan bergantung pada ramalan manusia. Amin. Itu otak manusia yang sudah fail. Masakan kita bergantung di situ, saudaraku? Ada Tuhan Yesus yang maha baik. Amin. Yang memberikan pengharapan yang jelas buat saudara dan saya. Dan itu pasti bukan mudah-mudahan. Amin. Karena itulah saudaraku, maka dikatakan tetaplah berdoa. Amin. Berdoa jangan selalu karena didorong oleh kekhawatiran. Amin. Tadi sudah dikatakan, hendaklah kamu jangan khawatir. Saya berdoa bukan karena saya khawatir, jangan. Bapak Ibu saudara, ya kan? Berdoa sebagai satu keyakinan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu semuanya. Kenapa kita khawatir? Betul, memang kita khawatir. Tetapi jangan berdoa karena kekhawatiran itu. Amin. Kekhawatiran bisa terjadi dalam dunia ini, Bapak Ibu saudara. Karena situasi bisa berubah-ubah. Orang bisa ingkar janji. Orang bisa berbohong. Orang bisa menjadi jahat. Ya, orang bisa menganiaya. Bapak Ibu saudara. Tapi berdoa kita kepada Tuhan karena kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Dia memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Nah, itu sebabnya saudaraku, ya, kalau kita lihat tadi di ayat berikutnya dikatakan, maka di ayat 7 dikatakan, maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Bayangkan saudaraku, ya, beyond daripada kita punya nalar manusia yang terbatas. Damai sejahtera yang Tuhan itu bisa dihadirkan memerintah apa? Hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Memelihara di sini, Bapak Ibu saudaraku, bukan memelihara kadang-kadang, sewaktu-waktu, tidak, memelihara sempurna. Amin. Ya, kenapa bisa sempurna? Karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Iya. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Amin, saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Itu yang kita percayai. Jadi damai sejahtera macam itu. Macam apa? Macam di mana Tuhan menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, beserta seluruh berkat yang ada di dalamnya, yang sedang kita pelajari mengapa Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Iya, jadi curiosity, kita punya kerinduan itu karena apa?
Aku ingin belajar firman Tuhan. Kenapa? Kenapa dia begitu baik sama saya ya? Pasti saudara akan termotivasi terus untuk datang kepada pengetahuan dan kebenaran. Amin. Kenapa Tuhan begitu mengasihi saya? Padahal kalau oke, lanjut. Padahal kalau saya melihat diri saya banyak kesalahan. Begitu ya, banyak kelemahan. Begitu ya. Tapi kok Tuhan itu begitu sayang pada saya, sayang pada keluarga saya. Saya bukan orang hebat, saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan begitu sayang, sangat mengasihi saya dan memberikan damai sejahteranya untuk saya. Dan aku ingin tahu lebih banyak lagi mengapa dia begitu baik. Amin. Ya, itu makanya saudaraku, kita punya kerinduan yang besar, ingin tahu lebih banyak lagi, ingin tahu lebih banyak lagi, dan konsisten ingin tahu pikiran Kristus, the mind of Christ. Ya, Bapak Saudara, karena Kristus itu mempunyai pikiran. Pikiran, di mana pikiran Kristus itu adalah pikiran yang surgawi. Amin. Karena dia sekarang sudah berada di surga, saudaraku. Ya, makanya dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah melewati itu, melewati perkara yang di bumi. Amin, saudara. Apa saudara berpikir bahwa Yesus sekarang memikirkan tentang dirinya, bahwa dia masih anak kecil? Enggak, tidak ada itu, saudara. Saat ini Tuhan Yesus bukan sedang berpikir bahwa dia sedang sebagai anak kecil dan sedang berada di palungan. Tidak ada itu pikiran Kristus sekarang seperti itu. Saudara, dulu iya. Paham saudara? Ya. Iya, jadilah dewasa memahami tentang Kristus. Saat ini saudaraku. Ya. Nah, karena menjadi dewasa di dalam Kristus saat ini adalah di ayatnya yang ke-8 dikatakan, jadi ya, ini kan kita pesan-pesan penutup di akhir tahun ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi disebutkan di situ apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, disuruh apa? Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pikiran Kristus ada di situ. Iya. Jadi supaya mindset kita sama seperti mindsetnya Kristus, maka kita harus mendengarkan nasihat-nasihat, arahan, Bapak Ibu Saudara, instruksi ya daripada Tuhan Yesus yang surgawi, dan Roh Kudus yang menanamkan itu di dalam batin kita. Amin. Manusia baru namanya. Amin. Ya, saudara. Jadi sementara saudara hadir seperti ini dalam ibadah minggu seperti ini, kita sama-sama dengar firman Tuhan. Itu bukan hanya lip service atau hanya memperbaiki alamat. Tahu saudara memperbaiki alamat? Ya, pergi ke gereja hanya untuk apa? Supaya jangan dibilang tetangga, kok nggak pernah ke gereja? Jangan. Itu bukan level kita lagi. Ya Oma ya, Oma Naomi ya, masa itu level kita lagi? Oma tadi bilang apa? Aku tidak akan pergi ke pasar kalau aku belum apa? Berdoa dan beribadah. Wow, tepuk tangan dulu buat Oma kita. Ya kan? Pantaslah kan, namanya juga Oma. Ya kan, kalau anak sekolah minggu yang bilang begitu, wow. Ya, Oma artinya itu benar sudah dari pengalaman, ya, bukan hanya dikutip saja dari orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saudara, untuk hal-hal yang tadi dikatakan, akhirnya pikirkanlah semuanya itu, saudaraku, dimulai dari pikiran. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, dokter juga mengakui sakit penyakit itu lebih banyak, itu katanya berasal dari pikiran. Jadi saudara, luar biasa, kita mempunyai pikiran yang super power, supernatural, yaitu pikiran
Kristus, the mind of Christ. Amin. Dan pikiran itu sudah menembus semua lapisan, baik dari maut, baik dari penguasa di udara sampai dia ke sorga. Dan itu sekarang ditanamkan, ya, diimpartasikan di dalam diri saudara dan saya, di hati saudara dan saya oleh pekerjaan Roh Kudus. Amin. Saudara, sehingga ya ketika kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat itu sudah masuk ke dalam pikiran saudara dan saya, ada di hati kita, maka ada power, mekanisme yang bekerja oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan bekerja di kegelapan tanpa pengertian yang benar, nggak ada itu. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba orang bilang Roh Kudus berbicara pada saya. Caranya bagaimana Roh Kudus berbicara kepada Anda? Karena roh-roh jahat juga bisa melakukan itu. Tunjukkan pada saya mana ayat Alkitab yang mendukung kesaksian saudara, yang mendukung pernyataan saudara. Statement saudara itu harus melekat kepada apa? Pada kebenaran firman yang tertulis. Karena apa? Karena kita bisa memeriksanya di dalam firman Tuhan yang absolut. Amin. Ya saudaraku, jadi ketika pikiran saudara, konsep tentang pikiran Kristus yang surgawi terus berkembang, saudara semakin memahami lebih dalam tentang kasihnya yang sempurna, anugerahnya yang sempurna. Maka di ayat 8 dikatakan, ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripada aku, apa? Lakukanlah itu. Amin. Lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya, amin. Luar biasa, saudaraku. Maka ada alasan bagi Tuhan untuk empowering, ya, memperkuat batin saudara dan saya melakukan yang berkenan kepadanya setelah pikiran kita menyatu dengan pikiran Kristus. Amin. Ya saudara, jadi jangan sampai lain cara bernalarnya. Amin saudara, jangan menjadi tidak masuk akal, jangan menjadi tidak make sense dalam hal bagaimana kita beriman ini. Amin. Ya saudara, jadi ketika saudara lebih banyak mengetahui kebenaran tentang kasih karunia Allah, firman rahasia, firman yang dibagi dengan tepat, ada alasan Roh Kudus memberdayakan, bukan memperdayakan, memberdayakan. Amin. Empowering saudara dan saya untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Saudaraku, aku bekerja keras, kata Paulus, lebih keras daripada mereka yang lain, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang ada bekerja padaku. Amin. Jadi tidak ada kesombongan di situ. Amin. Di situ adalah kerendahan hati, penyerahan diri, surrender kepada Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Karena manusia itu mudah untuk jatuh kepada perasaan untuk bersandar pada diri sendiri dan menjadi bangga dan menjadi sombong dan bahkan bisa menjadi arogan di dalam pencapaian-pencapaian yang diperolehnya. Betul kan saudara? Ya. Tapi Roh Kudus menjaga kita dengan damai sejahteranya, menenteramkan, menertibkan pikiran-pikiran yang kacau, pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan pikiran Kristus. Roh Kudus mendisiplinkan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya selalu tertuju kepada rasa syukur kepadanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah maka Paulus mengapresiasi, ya, apa yang telah dilakukan oleh jemaat Filipi kepadanya di saat-saat dia kesusahan pun di dalam pemberitaan Injil sampai dia di penjara. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Filipi ini jemaat yang konsisten mensupport pelayanan daripada Rasul Paulus, karena jemaat itu tahu bahwa itu adalah kehendak Allah. Amin. Karena itu dikatakan di ayat 10,
Ya, saudaraku, judul perikopnya di situ belum bisa ini ya tampil ya. Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin ini satu ujian buat kita supaya kita bisa tidak bergantung terus kepada ini ya, kepada internet. Ya, nggak apa-apa. Sejauh yang dapat kita lihat dulu di ayatnya yang ke-10 dikatakan judul perikopnya di situ, terima kasih atas pemberian jemaat. Amin. Jangan lupa, saudaraku, ya, kita semua di sini sudah merasakan berkat Tuhan dalam setahun ini. Jemaat selalu mendukung terus, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, yang luar biasa ya. Kebaikan hati jemaat, ya, di sini semua kita, saudaraku, selalu diperlihatkan, ya, dengan tulus, ya, saudaraku. Dari mana kita tahu dengan tulus? Karena konsisten dilakukan, bukan karena sesuatu yang ingin bukan karena bersungut-sungut, bukan karena terpaksa. Kalau karena bersungut-sungut dan terpaksa itu biasanya nggak mau lagi melakukan berikutnya itu kan? Ya, stop, dia mogok gitu kira-kira. Tapi di sini terus melakukan kebaikan satu dengan yang lain, membantu pelayanan, mendukung terus Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, masih ingatkan waktu di puncak siapa yang masak Bapak Ibu Saudara? Risma ya. Ya kan? Yang lain boleh tidur nyenyak, bangun seenaknya dan sebagainya, tapi jam makan tetap selalu tersedia. Wow, luar biasa itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Ya, teruslah berbuat baik. Amin. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Teruslah berbuat baik, karena itu membuktikan bahwa potensi kasih Kristus itu memang bekerja dalam diri saudara dan saya. Amin. Tapi ingat tadi mekanismenya bagaimana? Itu harus dilakukan berdasarkan pengertian yang benar. Amin. Ya. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Lagi selalu mengingat perkataan Oma Naomi tadi di situ. Tapi saya selalu mencek kepada siapa tadi? Ibu Ida ya. Ya, selalu mencek keselarasan daripada apa yang saya lihat dengan firman Tuhan. Itu nomor 1. Terima kasih Ibu ya. Luar biasa. Nah, sekarang saudaraku, ya, dikatakan ayat 10. Aku, Paulus, sangat bersuka cita. Bukan hanya bersuka cita, tapi sangat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, full joy, ya, saudaraku, sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu karena mereka jaraknya jauh. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak mudah komunikasi dan transportasi pada saat itu mereka untuk bisa share, ya, saling berbagi. Beda dengan zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, kalau di gereja-gereja yang lain Bapak Ibu Saudara, kalau persembahan itu pakai apa? Pakai kiris. Sudah ada apa? Barcode. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Jadi tidak pakai inilah diedarkan kantong gitu. Ya, make sense Bapak Ibu Saudaraku, karena orang butuh kecepatan dan ketepatan sekarang ini. Tapi kalau zaman Rasul Paulus dulu Bapak Ibu Saudara, jauh sekali antar benua itu, berapa bulan di kapal dan harus ada di darat itu harus ada kuda atau transportasi di padang gurun dan sebagainya. Iya. Nah, saudara, itu artinya apa? Sekarang ini kita harus bersyukur karena kita bisa lebih mengakselerasi, mempercepat, ya, pemberitaan akan kabar baik. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, daripada kita diarahkan dunia ini kepada hal-hal yang bisa mengecewakan, baiklah kita membawa, ya, pikiran dan kesibukan kita yang mengarah kepada damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudaraku, dikatakan memang selalu ada perhatian bagimu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena apa? Karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Wah, luar biasa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi memang
di dalam Tuhan kita bisa survive. Amin. Ya, itu yang sangat luar biasa. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi kita lihat di sini, Paulus katakan di situ bahwa ya, belajar mencukupkan diri. Kenapa belajar mencukupkan diri, Bapak dan Saudaraku? Karena itu adalah cara Tuhan memberdayakan damai sejahtera. Kalau saudara terus nggak pernah puas, saudaraku, dalam hidup ini, itu yang bisa membuat saudara terperosok kepada penipuan. Ya kan, saudara, di negara kita ini kan, yang memelihara perjudian online itu siapa? Dari Kementerian Komdijia. Ya, orang jahat ada di sana, sehingga tidak tahu suami istri, ada yang bunuh diri, ada yang membunuh suami, membunuh istri, gantung diri gara-gara apa? Pinjol ilegal untuk ya, untuk melakukan perjudian online. Dan saya tidak usah banyak bicara di situ, Bapak Ibu Saudara sudah tahu itu. Tapi maksudnya adalah karena tidak ada rasa kepuasan untuk melihat gambar diri sebenarnya hidup itu apa sih? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak ada rasa takut kepada Tuhan lagi karena keinginan daging sudah sedemikian rupa mencengkeram ya luar dalam ya otak manusia itu, yang dipikirkannya tidak ada tentang takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, karena itulah dikatakan sini tadi apa? Paulus katakan sini, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Amin. Kenapa? Karena di dalam diriku ada kecukupan. Kasih karunia Allah cukup bagimu. Amin. Ya, saudara. Jadi tidak selalu merasa kurang. Memang kurang. Tapi kalau kita hanya itu yang mau kita umbar, hanya itu yang kita persoalkan, Bapak Saudara, tidak akan ada damai sejahtera. Amin. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal karena kita sudah ada kecukupan di dalam kasih karunia Allah itu sendiri. Tapi kita belajar. Amin, Bapak Saudara. Paulus saja rasul, dia belajar. Yang sudah bertemu dengan Tuhan berkali-kali. Langsung, Bapak Saudara. Ya, tatap muka dia dengan Tuhan Yesus. Sudah berkali-kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Tetap juga harus ada hati seorang murid, yaitu apa? Ingin belajar. Amin. Ya, karena itu adalah kehendak Allah yang terbesar saat ini. Hati orang yang mau belajar, di situ ada mujizat. Amin. Iya, Bapak Saudara, jangan mujizat yang ini instan. Saudara, yang instan. Kalau ada di hatimu kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, itu mujizat. Karena apa? Banyak orang tidak sampai ke situ, tidak mau melakukan itu. Amin, saudara. Jadi Paulus saja dia belajar, ya, study. Bapak Ibu Saudaraku, dia belajar dari kehidupan, tapi belajar untuk menyesuaikan bagaimana kehidupannya supaya selaras dengan kehendak Allah terus menerus. Amin. Nah, dalam hal Bapak Ibu Saudaraku menerima pemberian dari jemaat, Paulus itu belajar. Kenapa? Dia katakan, dia 12-nya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik hal dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena dia rasul Tuhan maka semuanya akan dilancar-lancarkan, tidak. Nah, dia juga terombang ambing di kapal, saudaraku, ya, karang kapal, tapi Tuhan menyelamatkan dia. Amin. Dia juga sakit, Bapak Ibu Saudaraku, tapi Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Bahkan dikatakan Tuhan tidak menyembuhkan penyakit dalam tubuhnya, tapi Tuhan memberikan yang lebih baik, kasih karunia kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa di sini Paulus mengatakan bahwa dia menghargai perbuatan baik, support daripada jemaat ya Filipi ini kepada Rasul Paulus, kepada pelayanannya sebagai hamba Tuhan,
Tapi saudaraku, bukan karena dia ingin mengambil keuntungan dari situ. Amin. Ya, saudara, dia bukan karena ingin mengambil sesuatu dari jemaat itu supaya dia terus-menerus ditopang dan supaya dia terus mendapatkan kemewahan, supaya hidupnya terus bergantung kepada pemberian jemaat. Bukan itu yang diinginkan dia, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa dia syukuri semua kebaikan jemaat, partisipasi jemaat, dukungan, kerjasama, ya, finansial yang diberikan oleh jemaat kepada pelayanannya, Bapak Ibu Saudaraku, yang dilihat oleh Rasul Paulus bukan itu yang dilihatnya. Siapa lagi ya yang kira-kira jemaat yang berpotensi menyumbang memberikan pada saya ya? Bukan itu yang dilihat oleh Rasul Paulus, saudaraku. Tidak, saudaraku, karena tadi dia bilang aku sudah belajar apa? Enough is enough. Amin. Iya, di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi dia bersyukur. Karena apa bersyukur? Sebab dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudaraku, menjalani kehidupan saat ini tidak mudah. Apalagi anak-anak, apalagi keluarga yang sedang memperjuangkan anak-anak yang masih sekolah. Berat kan Bapak Ibu Saudara ya? Berat. Iya, saudaraku, mesti harus ada kesehatan suami istri. Amin. Orang tua, ya, saudaraku, supaya anak-anak itu bisa disupport dan anak-anak itu bisa berkembang di dalam mental yang sehat. Amin. Iya, saudaraku. Tapi yakin, Paulus katakan tadi bahwa di dalam Yesus segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kelengkapan, segala berkat bagiku. Amin. Ini harus menjadi keyakinan kita secara pribadi maupun dalam keluarga, juga di dalam jemaat. Amin. Supaya kita satu suara memuliakan Tuhan. Amin. Iya, satu suara kita. Jangan beda-beda suara, gitu ya kan, saudaraku. Satu suara, satu pandangan, satu pemikiran, satu pengharapan, satu gerak langkah marching band, Bapak Ibu Saudaraku ya, satu gerak jalan, begitu ya, saudaraku. Nah, jadi sehingga saudaraku dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat ke daerah dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selalu dimonitor oleh jemaat Filipi ini. Di manakah keberadaan pelayanan Rasul Paulus? Apakah dia di penjara? Apakah di wilayah Makedonia? Bapak Ibu Saudara, apakah di Tesalonika? Karena Tesalonika itu jemaat yang berkekurangan, sangat berkekurangan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Rasul Paulus bekerja keras di sana, banting tulang, saudaraku, supaya tidak membebani jemaat. Itu bisa dibaca di Tesalonika. Tapi jemaat Filipi ini selalu mengambil bagian. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Mereka pamer? Tidak. Mereka ingin mengatakan bahwa kita ini satu tubuh. Amin. Dalam Kristus. Satu menderita, semua juga merasa menderita. Satu sukacita, semua juga merasakan sukacita. Tapi saudaraku, dipuji oleh Rasul Paulus, luar biasa kebaikanmu memberikan support finansial kepadaku. Tapi dikatakan apa? Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, bukan itu incaran dia. Bukan sedang mengincar Bapak Ibu Saudaraku sumbangan-sumbangan dari jemaat itu Rasul Paulus, tidak. Karena dia sudah nyatakan doktrin imannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetapi apa? Saudaraku, melainkan buahnya yang makin besar. Ya, tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang semakin memperbesar keuntunganmu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan yang hidup dalam kasih. Bagaimana
satu dengan yang lain, selalu saling mensupport, dan semua maju dan tidak ada yang ketinggalan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada saudara kita yang baru datang, kita beribadah di tempat ini, kita harus menyambut dengan penuh sukacita. Tunjukkan Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita ini peduli, care. Amin. Iya saudaraku, seperti itu, sehingga bisa terlihat bahwa kasih Kristus itu bersinar di dalam hati kita. Amin. Jangan dicuekin satupun. Amin. Mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling senior, semua kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling melemparkan senyum bahwa kita ini mengatakan apa? Kami senang Anda berada di sini. Amin. Iya, saudaraku, seperti itu. Jadi makanya Paulus itu dia disumbang, diberikan secara finansial, dia dicukupi oleh jemaat Filipi ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dia lihat itu sebagai apa? Buah dari Roh Kudus bekerja dalam diri mereka. Jadi itu yang mendorong dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, itu luar biasa. Ya, jadi saudaraku, karena itulah maka dikatakan ya, memperbesar keuntunganmu. Amin. Keuntungan daripada jemaat itu beruntung di dalam kasih karunia Allah itu, karena mereka digerakkan oleh kesatuan hati oleh Roh Kudus, dan itu berarti tidak mungkin ada motivasi-motivasi lain. Amin. Iya, itu pasti motivasi kasih yang mendorong, yang menggerakkan. Sama kan? Nah, ketika kesamaan itu terjadi Bapak Ibu Saudara, maka disitulah maka dikatakan tadi, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Senanglah kita semua, amin Bapak Ibu Saudara, senang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulannya kita lihat dikatakan di ayat ke 18, kita selesaikan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Amin. Selalu melihat dari hanya sekedar materi. Paham saudara? Ya, selalu memandang bukan hanya sekedar dinilai objeknya Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Tapi dari hati yang tulus, karena pekerjaan Roh Kudus itu yang harus kita syukuri. Amin. Sehingga kita tahu bersyukur, tidak bersungguh-sungguh. Amin saudaraku. Iya, ya. Jadi kalau ada yang memberi, ada yang membawa makanan, jangan kita kritik makanannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ini makanan gak enak, jangan begitu. Udah dibawa, udah dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saudara mengucap syukur kepada Tuhan? Amin saudara. Iya, belajar kita untuk beretika lebih tinggi lagi di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Amin. Ya, siapapun yang diberikan orang kepada saudara, belajarlah untuk menghargai, mensyukuri. Katakan apa pada orangnya? Thank you so much. Ya, betul. Thank you for food. Ya, delicious. Ya, begitu saudara. Ya, itu supaya apa saudaraku? Supaya damai sejahtera Tuhan itu menyatu. Amin. Jadi kita satu frekuensi. Jangan ada frekuensinya yang lari ke sana, ada yang lari ke sana. Saudara perlu menikmati damai sejahtera Tuhan itu secara full. Amin. Iya, karena kita membutuhkan kekuatan di dunia yang banyak perubahan dan tidak ada belas kasihan ini. Saudara, jadi kita belajar mengapresiasi. Nah, karena itu saudaraku, bukan Paulus tidak bisa mandiri di dalam pelayanannya, bukan Paulus Bapak saudaraku tidak bisa bekerja keras, tapi bagaimana saudara kepada hamba Tuhan? Amin. Bagaimana saudara bersikap kepada orang yang sudah bekerja keras, memberikan makanan rohani kepada saudara dari hari ke hari. Ya, bekerja keras terus Bapak Ibu Saudaraku, berjam-jam harus mempersiapkan bagaimana supaya firman Tuhan lebih jelas, clear dipahami. Bapak Ibu Saudara, karena bukan hanya pendengar, tapi juga menjadi pelaku. Amin. Ya, saudara. Jadi itu Paulus katakan, bukan supaya satu orang diuntungkan daripada yang lain, tetapi supaya ada apa? Balancing. Amin. Iya, balance.
Ya seimbang, karena hanya hidup orang yang seimbang yang bisa bertahan hidup lebih lama. Saudara percaya itu? Iya. Nah, itu maksud saudaraku. Kenapa kita menjaga kesehatan tubuh kita? Jangan sampai ada sakit bawaan yang itu memicu suatu saat, ya kan, yang lebih berat lagi penderitaan kita. Tapi itu secara jasmani, di dalam Kristus kita sudah disembuhkan sempurna, amin. Kita selalu bisa bangkit, kita selalu bisa berintensi, Bapak Ibu Saudaraku, karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita bersama, amin. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita lihat ya, dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena sekarang bentuk pemberian support kepada pelayanan firman, support kepada Tuhan itu saat ini diberikan oleh setiap orang berdasarkan kerelaan hati, ketulusan, amin, bukan dengan keterpaksaan. Itu karunia Allah saat ini yang sangat luar biasa kita syukuri, amin. Tidak ada keterpaksaan dan tidak ada paksaan, tidak ada patokan dan seterusnya. Tapi patokannya adalah kasih Kristus yang ada di dalam hati masing-masing orang. Sebab Allah sangat mengasihani orang yang memberi dengan sukacita dan sukarela, bukan dengan keterpaksaan. Saudara harus menikmati itu lebih dalam lagi, amin. Supaya apa? Supaya sifat pemberian itu, murah hati itu, Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Karena itu adalah buah Roh Kudus, amin. Saudaraku, ya, tidak akan rugi saudara untuk memberikan dan pelayanan pekerjaan Tuhan, asal itu diberikan dengan sukacita. Amin. Siap, ya, betul, ya, luar biasa. Terima kasih Om. Nah, saudaraku, oleh sebab itulah korban yang harum bagi Allah, dan ingatlah dikatakan di ayat 19, jangan lupa apa yang dikerjakan oleh Allah bagimu. Kita baca sama-sama kesimpulan kita ini, saudaraku. Sama-sama kita membaca semuanya. 3, 2, 1. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah bisa diutangi. Dia akan memenuhi segala, apa dikatakan, segala keperluanmu menurut apa? Bukan menurut keinginan kita sendiri, tapi menurut kekayaan dan yang kasih kemurahan Allah. Ada gambar, Bapak Saudaraku, ya, gambar kemuliaan Allah yang menjadi orientasi daripada semua pemberian kita itu. Amin. Bukan gambar yang dari diri kita, tetapi potret daripada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang mencerminkan kemurahan hatinya. Amin. Bagaimana Bapak Saudaraku menghadapi tahun 2025 yang sudah semakin mendekat? Ya, saudaraku, semakin bersemangat saja. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itulah hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran di antara kita. Tapi saudaraku, iya, jalanilah kehidupan yang diberikan jaminan oleh Allah bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaannya. Sebab memang di dalam Dia kita sudah dipenuhi, dan di dalam kita Allah sudah memenuhi apa yang Dia karuniakan kepada kita. Hanya kita, tugas kita adalah apa tadi Bapak Ibu Saudara? Tugas kita apa? Ya, ya,
secara apa namanya, secara doktrin, ya tugas kita adalah kita terus belajar memahami mengapa Dia begitu baik kepada kita. Itu. Iya, saudara. Amin. Siap untuk itu? Ya, beberapa hari lagi kita masuk di tahun 2025. Maka ingat ayat yang sangat luar biasa tadi, Bapak Saudara. Allahku, Allah kita, Tuhan kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada di situ. Nah, terakhir baru muncul ya Bapak ya. Sampai pada kesimpulan. Allahku akan sekali, saudara. Ya, ayat ini kita membaca sama-sama ya di akhir tahun 2024 ini. Sama-sama kita membaca ayat ini, saudaraku, yang sangat luar biasa, menjadi pembimbing dan juga akan menjadi pemandu di tahun 2025. Kalau bisa dikatakan ini ayat emas kita. Amin. Allahku, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, yang sebagai penutup yang terakhir menyampaikan firman Tuhan tahun 2024 ini. Setelah Kau membimbing terus ya Bapa, memberikan kekuatan baik kepada jemaat untuk selalu hadir, mendengarkan, menyimak dan memikirkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki berdasarkan pengertian yang sudah diraih masing-masing kami, dan setiap pembelajaran yang kami lakukan dalam 12 bulan Januari sampai bulan Desember, dan kami akan lanjutkan lagi di Januari tahun 2025 yang sudah tidak lama lagi akan kami memasukinya. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau telah memberkati kehidupan kami Tuhan begitu berlimpah di tahun 2024 ini Tuhan. Benar, firman-Mu terbukti ya Tuhan, Engkau memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami boleh melakukan semua itu. Dan lebih lagi, tahun 2025 ini Tuhan, berkat-Mu akan melimpah mengalir segala rezeki, kesehatan, umur panjang, dan segala keberhasilan akan Kau karuniakan dalam tiap-tiap keluarga kami semua. Dan kami percaya Tuhan membuatnya berhasil semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus atas kebaikan